Bersama Sir Samuel, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus prisma segitiga dan juga contoh penerapannya ya. Langsung saja menuju ke rumus prisma segitiga. Sebelum kita melihat rumusnya, saya berikan tujuannya sedikit ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya supaya anak-anak mengetahui dan semakin tahu rumus-rumus bank ruang, terutama pada pertemuan kali ini adalah rumus prisma segitiga. Selain mengetahui rumusnya, juga tahu bagaimana cara mengaplikasikannya atau menerapkannya atau menggunakannya dalam menyelesaikan soal-soal cerita atau beberapa soal bergambar. Oke, jadi prisma segitiga itu salah satu contoh bentuknya seperti ini ya. Ini adalah prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Oke, seperti yang sudah kita ketahui, kalau prisma segitiga itu prisma yang baik alasnya ataupun atapnya ini berbentuk segitiga. Oke, kita mulai dari volume prisma segitiga. Volume prisma segitiga atau biasanya tersingkat dengan V itu sama dengan luas segitiga. Luas ini kalau di sini segitiganya itu ada segitiga ABC dan segitiga DEF, tapi ya salah satu saja digunakannya. Luas segitiga dikali dengan tinggi prisma. Kalau tinggi prisma di sini ada CF, ada BE, ada AD. Nah, itu. Oke. Jadi rumusnya itu tersingkat menjadi seperti ini. V sama dengan L segitiga, ini luas segitiga dikali T prisma atau tinggi prisma, itu untuk menentukan volume atau isi segitiga. Sedangkan untuk menentukan luas permukaan prisma segitiga itu 2 dikali 3. Nah, ini dikalikan 2 karena segitiganya ada 2 ya, ada segitiga ABC dan segitiga, makanya dikali 2. 2 luas segitiga ditambah dengan keliling segitiga. Keliling segitiga itu artinya AB, panjang dari AB tambah panjang BC tambah panjang A, dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma itu CF misalnya. Oke, kalau tersingkatkan rumusnya menjadi LP terus permukaan sama dengan 2 dikali luas segitiga ditambah keliling segitiga dikali tinggi prisma. Jadi itu adalah dua rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan prisma segitiga. Oke, ini adalah pengertian dari singkatan-singkatan ini. V itu volume ya, L segitiga ya, luas segitiga. Segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Tentu ini alas segitiga dan tinggi segitiga. K itu keliling segitiga dan T prisma adalah tinggi prisma. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 1. Ini adalah gambar prisma segitiga yang akan kita selesaikan ya di soal nanti. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku tentunya anak-anak tahu ya cara menyelesaikan alas kali tinggi bagi 2 atau 3 kali 4 bagi 2. Nah, ini 5 ini adalah hiposanya atau sisi miringnya ya, karena dia depan siku. Kemudian 7 ini adalah tinggi prisma. Oke, dari atas ke bawah tinggi prisma. Soalnya seperti ini, tentukanlah volume dan luas permukaan prisma tersebut. Jadi yang pertama kita tentukan volume. Volume itu tentu luas segitiga dikali tinggi prisma. Luas segitiganya ini ya, 4 kali 3 ini. 4 kali 3 itu 12. 12 per 2 kali 7. 12 dibagi 2 itu berarti 6 kali 7. 6 kali 7 sama dengan 42 cm pangkat 3. Ingat, kalau volume itu satuannya adalah cm, satuannya tiganya. Di sini kebetulan satuannya cm, jadi cm pangkat 3. Kalau di sini meter ya berarti meter pangkat, seperti itu. Kita tentukan lagi luas permukaannya. LP itu tadi 2 dikali luas segitiga, luas segitiga yang ini ya, 4 kali 3 bagi 2 tadi, ditambah keliling segitiga. Keliling segitiga itu kita tambahkan saja 3 tambah 4 tambah 5.
Nah, di sini 5-nya digunakan karena bentukan keliling dikali dengan 7. Oke, 7 itu tinggi prisma ya. Berarti hasilnya 2 dikali 12/2. Ini 12 itu dapatnya dari 4 kali 3. Tambah 12, 12 itu dapatnya dari 3 tambah 4, 7. 7 tambah 5, 12. Nah, dapatnya dari sini, dari dalam kurung 7 ya, ini 7. Kemudian 12 bagi 2 itu 6 ya. 12 dikali 7 ya 84. Kemudian kita kalikan yang ini, 2 kali 6 itu 12 tambah 84, 2 tambah 4 6, 1 tambah 8 9, berarti 96 cm pangkat 2. Dengan demikian kita temukan bahwa kita dapatkan volumenya 42 cm pangkat 3, sedangkan luas permukaannya adalah 96 cm pangkat 2. Oke, seperti itu caranya. Kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 2. Ini adalah bentuk prisma, di sini siku-siku ya. Jadi sebelum mengerjakan saya beritahu bahwa ini adalah prisma segitiga yang segitiganya itu adalah segitiga siku-siku. Langsung saja soalnya seperti ini, tentukanlah volume prisma tersebut. Oke, jadi yang ditentukan itu adalah volumenya, volume si prisma ini. Kita tentukan V-nya itu alas kali tinggi bagi 2, berarti alasnya 9 kali tingginya 11 bagi 2. Dikali 20, ini 20. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau prisma itu tidak selalu tegak, ini tidur. Tapi ini tetap T juga namanya ya, karena kalau kita tegakkannya tingginya 20 cm. Oke, 9 kali 11 itu 99 bagi 2. Nah, ini 2 bisa dicoret dengan 20 ya. 2 dicoret, 20 dicoret, 2-nya tinggal 1, 20-nya tinggal 10. Itu karena 20 bagi 2 kan 10. 99 kali 10 itu sama dengan 990 cm pangkat 3. Jadi volumenya adalah 990 cm pangkat 3. Kalau masih ada yang kurang jelas dari mana dapatnya 10? 10 itu dapatnya dari 20 dibagi 2, karena di sini di atas, ini di bawah, jadi bisa dibagi gitu ya. Oke, jadi volumenya adalah 990 cm pangkat 3. Dan di sini saya akan berikan satu soal latihan ya. Oke, ini adalah prisma segitiga juga. Di sini 22 ini adalah alas segitiga. Tinggi segitiganya adalah 20 cm. Saya kasih titik-titik. Dan ini tinggi prismanya 40. Ini kalau kita tegakkan prismanya ya tingginya itu 40 cm ya. Oke, tentukan volume prisma tersebut. Pertanyaan seperti itu. 1. Jadi anak tinggal menghitung. Volumenya itu 22 dikali 20. Nah, ini alas kita kali tinggi segitiga dikali dengan tinggi prisma 40 sama dengan titik-titik cm pangkat 3. Iya. Silahkan diisi dan dilengkapi ya, supaya saya tahu sampai batas mana, hitung-hitung anak-anak semuanya. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Tetap semangat belajar, tetap semangat mengerjakan tugasmu. Semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu. See you everybody and guys students. Bye bye.